Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Desi Arnas, Certified Trainer and Coach yang akan membahas self leadership. Mari kita ikuti videonya. Terima kasih Lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat siang, Kabar baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada siang hari ini kondisi kita dalam kondisi yang prima, teman-teman juga dalam kondisi yang sehat, sehingga kita dalam 1 jam ke depan nanti bisa sama-sama ngobrol ya. Jadi saya bilang, saya nggak ngajarin teman-teman, tapi kita nanti akan ngobrol sharing tentang bagaimana sih self-leadership itu memang betul-betul harus kita miliki nih pada saat ini teman-teman. Teman-teman, kalau saya lihat di sini wajah-wajahnya pasti pembekalan ini sudah banyak sekali memberikan teman-teman insight baru, memberikan bekal untuk teman-teman juga nantinya akan menjadi putri. Nah, saya nggak tahu nih, pasti setiap teman-teman berada di ruangan ini pada saat ini pasti motivasinya beda-beda nih. Kenapa ikut event untuk Miss Earth atau Putri Bumi Indonesia tahun 2021? Teman-teman, untuk saat hari ini, karena kita juga waktunya tidak terlalu banyak, jadi nanti saya akan ngobrol dan sedikit menyampaikan sebenarnya self-leadership itu apa dan bagaimana nih kira-kira ya. Tapi sebelumnya saya pengen ngobrol dulu dengan Beatrix Laura. Halo Beatrix. Halo Ibu. Hai Beatrix. Beatrix, kalau kamu mendengar kalimat self-leadership, kira-kira yang terbayang di pikiran kamu tuh apa ya sayangnya? Pemimpin. Pemimpin. Pemimpin yang bisa memimpin. Pemimpin yang bisa memimpin gitu. Waduh, oke. Oke, thank you Beatrix ya. Thank you. Kalau ini nih ada yang wajahnya agak serius nih. Deviana Bila Salma. Oke. Hai Devi, panggilannya apa nih Devi? Halo Ibu, bisa dipanggil Nabila. Nabila. Oke, Nabila. Kalau misalnya kita bicara tentang self leadership, apa yang terbayang dalam pikiran kamu nih sayang? Self leadership. Kalau yang terbayang dalam pikiran saya adalah bagaimana kita kemampuan kita untuk dapat memimpin sesuatu, terutama untuk mungkin mengatur manajemen waktu kita sendiri, mungkin dari diri sendiri, supaya nanti kita bisa menyalurkannya ke orang lain. Gitu. Oke, memimpin diri sendiri. Nah, ini kata kuncinya menarik nih ya. Oke, yang sudah kamu lakukan terkait dengan memimpin diri sendiri itu kayak apa tuh? Boleh digambarkan ke kita nggak? Seperti misalkan berusaha untuk selalu disiplin akan waktu. Disiplin waktu. Ya, disiplin Ada lagi? Lalu mungkin mengatur segala kegiatan sehari-hari saya supaya antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak bertabrakan seperti itu. Oke, untuk menunggu, karena kalau saya tanya satu-satu, kayaknya nggak cukup waktunya ya. Nah, teman-teman boleh tulis di chat, menurut teman-teman, apa sih yang dikatakan self-leadership itu meliputi apa saja? Silakan boleh tulis di chat room, menurut saya, nah saya pengen ngobrol nih, Nimade Ayu Trisna. Pasti dari Bali ya? Iya Ibu, betul. Dari Bali ya? Sekarang saya posisinya lagi di Bali loh. Ada. Panggilnya apa nih, Ayu? Ayu Ibu. Ayu. Hai Ayu. Ayu, gimana? Menurut kamu self leadership itu apa sayang? Menurut Ayu pribadi, self leadership itu merupakan pemimpin bagi diri sendiri, di mana mampu jujur pada diri sendiri, mampu untuk menentukan target, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketika kita bisa memimpin diri sendiri, maka kita akan bisa memimpin orang lain. Salah satu contohnya, saya telah menjadi ketua dari Program Kerja Ikatan Jegekungan Desa Gota. Saya selaku runner-up 1 Jegekungan Desa Gota. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Oke, thank you Ayu. Yuk, yang lainnya, apa sih yang dimaksud dengan self-leadership? Boleh disampaikan, ditulis di chat room ya teman-teman. Oke, Vincenza Valentin. Konsisten menjalankan kebiasaan baik. Oke, ada lagi? Self-leadership. Kemampuan diri sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, Safira. Ada lagi? Unik. Self-leadership mengendalikan mengatur diri sendiri. Nah, oke.
berbagai hal, mulai waktu, kebiasaan, rutinitas, contoh dan lain bagi orang lain. Oke, good. Self leadership, memimpin untuk diri sendiri, membentuk hidup yang karir yang jelas. Oke, Felicia, bertanggung jawab bagi diri sendiri. Good. Self leadership cara kita menjadi pemimpin, mampu menguasai dan mengelola diri menjadi pribadi yang baik, sehingga menjadi pemimpin yang baik juga bagi orang lain. Karena suatu perubahan dimulai dari sini. Oke. Di mana kita bisa mengorganisir diri sendiri dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan baik? Kalau terdengar dengan baik, tangannya boleh giniin. Soalnya saya agak berada di crowd ini. Oke. Bali ternyata rame ya, Ayu ya. Jadi saya sudah mulai hidup kembali. Tindakan, katanya Vilen, tindakan untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan, Larasati, kepemimpinan pada sendiri contohnya menjadi kebiasaan disiplin. Oke, self leadership katanya Anjani adalah seorang yang bisa memimpin diri sendiri untuk dapat digunakan menjadi contoh dalam memimpin orang lain. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya. Teman-teman, kalau nih teman-teman sekarang terpilih, sekarang kan sudah jadi pilihan nih ya, terpilih menjadi ya Miss Earth atau Putri Bumi juara 1 ya, jadi juara. Apa yang teman-teman lakukan terkait dengan yang namanya leadership? Leadership seperti apa sih yang teman-teman akan lakukan atau butuhkan untuk menjadi seorang putri? Silakan. Oke, boleh dijawab di chatroom. Saya mau nanya dulu dengan Dwi Indahsari. Hai Dwi. Di unmute sayang. Halo Ibu. Halo. Kalau seandainya nanti kamu terpilih nih Dwi, apa sih leadership seperti apa yang kamu butuhkan nih untuk menjadi seorang putri nantinya? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang saya butuhkan ketika saya setelah menjadi Miss Earth, yang pertama adalah saya untuk meleadership diri saya sendiri dari bagian waktu. Dengan ketepatan waktu kita bisa mempersiapkan segalanya. Dan yang kedua, leadership untuk diri saya sendiri juga, yaitu memanage di mana ketika ada kita bisa membantu orang lain dan juga mengedukasikan kepada orang lain bahwa lingkungan sekitar ini tuh sangat penting untuk kita. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, mohon maaf suaranya. Boleh tahu kira-kira pentingnya apa nih, Sayang? Pentingnya lingkungan ini karena kita hidup berdampingan dengan lingkungan, Ibu. Ketika kita hidup di lingkungan yang kotor ataupun lingkungan yang memang gersang, itu kita tidak akan bisa hidup dengan tanpa adanya flora dan fauna di Indonesia atau di tempat kita tinggal itu, Ibu. Oke, jadi gitu ya. Sebentar, saya mau tanya dulu dengan Safira Rizky Fadila. Hai Safira. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Safira, kaitannya nih leadership skill-nya kamu. Kalau kamu nanti terpilih nih menjadi Miss Earth atau Putri Bumi, apa nih sayang? Ya, baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi kalau saya terpilih untuk menjadi Putri Bumi, kepemimpinan yang saya miliki akan saya pergunakan dengan baik. Tentunya salah satunya saya akan memimpin sebuah organisasi ataupun paguyuban. Bagaimana caranya supaya rekan-rekan saya pun tetap akur ya selama masih dalam bertugas. Selain itu, saya juga akan mengajak semua kawan-kawan saya untuk mengedukasi satu sama lain, serta memberikan efek yang baik dan kebiasaan-kebiasaan baik untuk lebih peduli kepada lingkungan. Dan saya sekiranya diberikan kepercayaan juga, saya akan memimpin lingkungan saya terlebih dahulu dan mengajak mereka supaya lebih sadar dan paham tentang pentingnya lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Terima kasih, Ibu. Ibu mohon maaf. Menurut thank you ya Safira ya. Menurut Larasati, leadership yang akan dilakukan ketika saya terpilih adalah mengedukasi dan mengajak masyarakat dengan advokasi yang dibuat. Oke. Saya ingin menjadi pemimpin, mengelola, mengatur tindakan berdampak dampak baik untuk bumi tentunya. Kemudian saya akan menjadi pemimpin perubahan yang baik bagi orang lain untuk menjaga kelestarian bumi. Oke, nah kalau gitu teman-teman,
leadership apa sih yang harus kita punya gitu ya sebagai seorang duta lingkungan atau seorang putri bumi nih teman-teman. Saya akan sharing dulu materinya. Sebentar ya. Oke, saya stop share dulu. Kalau bicara tentang bagaimana kita bisa mengefektifkan cara kita memimpin, apakah materi saya sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah, Ibu. Ya, oke, saya nggak bacain lagi CV saya ya. Jadi, kalau kita menjadi seorang leader, artinya kita harus bisa menjadi presiden untuk diri kita sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh seorang presiden? Boleh bantu saya jawab nggak? Unik Swandi, kalau kamu jadi presiden nih, apa yang akan kamu lakukan? Membuat perubahan yang lebih baik pastinya untuk negaranya dan mengayomi masyarakat. Artinya kalau sekarang kamu disuruh menjadi presiden untuk diri sendiri, apa yang akan kamu lakukan, Unik? Mengevaluasi diri saya sendiri, apa yang harus diubah dan memperbaiki itu. Oke, apa yang harus diubah dan untuk memperbaiki itu. Ada yang boleh bantu saya? Yang lain? Apa sih yang akan dilakukan kalau kita bicara tentang jadilah presiden untuk diri kita sendiri? Anissa Salsabila. Siap, Ibu. Yang saya lakukan tentu saja saya ingin mengevaluasi diri saya sendiri mulai dari internal maupun eksternal dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa oh kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Nah, seperti itu. Jadi evaluasi tersebut dapat saya jadikan gebrakan baru dan inovasi untuk diri saya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih, Ibu. Oke, thank you sayang. Ini ada Vincentia Valentine. Silakan. Halo Ibu, selamat siang. Saya mau izin jawab. Jadi kalau dari saya sendiri, saya akan berusaha menuliskan di table plus dan minus. Jadi mana yang kira-kira saya belum lakukan. Misalnya saya pada hari ini masih pelupa, berarti saya akan masukkan ke tabel yang minus itu. Kemudian kalau misalnya hari ini, besoknya sudah ada perbaikan, baru saya evaluasi lagi, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang presiden untuk diri kita sendiri, teman-teman, you can do anything. Kamu bisa melakukan semua hal. Artinya kamu yang melakukan, memimpin dirimu untuk melakukan semua hal. Jangan biarkan orang lain yang melakukan itu. Jadi kalau kita bicara menjadi punya self leadership, artinya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri? Orang kita juga belum tahu caranya, apalagi kita nanti akan memimpin orang lain, akan menjadi role model. Yang namanya pemimpin itu adalah seorang role model, bisa dicontoh, gitu ya. Gimana tuh caranya? Kita pahami dulu, teman-teman, apa sih itu self leadership? Boleh saya dibantu baca? Sebentar ya, Jessica Grace Harveri. Boleh Ibu, akan saya bantu baca. Apa itu self leadership? Leading yourself, tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan aksi Anda untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Ini kira-kira bicara tentang apa nih, sayang? Kalau menurut Grace sendiri, untuk kalau self-leadership ini berbicara mengenai tindakan yang kita lakukan, yang tentunya paling utama mempengaruhi diri kita sendiri dulu, Bu. Baru nanti kemudian ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, baru ke depannya kita bisa memimpin orang lain. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Jessica. Jadi, teman-teman, apa itu self-leadership? Tindakan yang secara sengaja. Kata kuncinya sengaja. Artinya Anda memang melakukan itu atas kesadaran sendiri. Untuk yang dilakukan untuk mempengaruhi, kata kunci kedua, sengaja, terus untuk mempengaruhi. Apa yang akan dipengaruhi? Pikiran, perasaan, dan tindakan aksi Anda ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai, kata kunci ketiga, apa yang menjadi tujuan Anda. Jadi, kalau Anda mau jadi pemimpin, pertama tindakannya harus sengaja.
secara sadar dilakukan. Terus, kenapa Anda melakukan itu? Karena tujuan kita adalah untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Pikiran, perasaan, dan tindakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Itulah teman-teman yang dimaksud dengan self-leadership. Oke? Ya, walaupun tadi teman-teman jawabnya sudah sangat-sangat baik ya, bagaimana kita itu bisa punya kemampuan memimpin, menjadi contoh, ya, itu juga semuanya juga sudah benar. Nah kalau gitu, apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Pada saat kita melakukan untuk mencapai bagaimana caranya kita bisa punya self leadership, kita harus punya intention dulu. Intentionnya dari mana nih? Punya yang namanya self awareness. Tahu dirinya kayak apa, kenal dengan dirinya. Kedua, harus punya self confidence, harus percaya diri. Kalau yang namanya kita akan mempengaruhi orang lain, artinya teman-teman harus punya kemampuan juga untuk percaya diri. Ya. Dan yang ketiga, modal yang dipunyai adalah self-efficacy. Self-efficacy itu adalah keyakinan dari diri kita itu bahwa kita memang mampu melakukan dan kita pasti berhasil untuk melakukan itu. Jadi 3 modal ini nih yang teman-teman butuhkan, self-awareness, self-confidence, dan self-efficacy. Itu modal utama untuk teman-teman bisa melakukan 2 hal berikutnya. Bisa menginfluence people, menginfluence orang lain, mempengaruhi orang lain, dan memberikan impact atau memberikan dampak. Ya, kita fokus dulu. Kalau sekarang saya tanya, apakah teman-teman sudah punya self-awareness atau belum? Bolehkah saya disebutkan? Ya, ada yang sudah kenal dengan dirinya sendiri? Teman-teman? Kalau ditanya, sebentar, saya pengen nanya Magdalena Bramanda. Hai Magda. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Magda, kalau saya nanya nih, kamu itu siapa sih? Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang berada di semester 5. Dan semester 5 jurusan ilmu komunikasi. Oke. Dan kita selalu menjawab kalau ditanya kamu itu siapa, kamu pasti menyebutkan kamu sekarang posisinya apa, gitu ya. Padahal kalau ditanya kamu itu siapa, ya, coba saya tanya lagi. Thank you ya Magda ya. Ya, sama-sama, Anjani Ibu. Sera Farahdila. Hai Anjani. Hai Ibu. Kamu kalau saya tanya kamu tuh siapa sih Anjani? Saya seorang friendly, saya juga mahasiswa sistem informasi, dan juga admin di PT Publisher Global Sentosa. Oke, gitu ya. Nah, ada yang mau jawab saya nggak? Saya mau nanya sama siapa ini? Jawabannya sama nih. Vilen Christine. Nah, hai Vilen. Halo Ibu. Saya mau nanya, Vilen kamu tuh siapa sih sebenarnya? Saya adalah seseorang yang baru saja lulus dari universitas, sedang mencari jati diri dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki, bisa dalam dunia modeling, bisa dalam dunia pendidikan, dan bisa dalam dunia minat bakat saya. Wow, oke. Thank you sayang ya. Ini sudah ada yang raise hand. Saya tanya dulu, Felicia. Felicia, kalau saya tanya, kamu tuh siapa sih? Saya adalah Felicia yang sedang berambisi untuk menggapai cita-cita dengan belajar secara apapun yang di sekeliling saya tetap akan belajar untuk menggapai cita-cita saya. Oke. Nah, teman-teman, ini kenapa saya tanya? Anda sebenarnya udah kenal belum sama diri Anda sendiri? Jangan-jangan kalau orang tanya kita malah menjawabnya, kamu siapa sih? Kamu jawabnya pasti status. Saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswa gitu. Berarti Anda belum kenal dengan diri Anda sendiri. Kalau kita punya self-awareness, berarti kita bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi. Saya nggak mau bilang negatifnya kita ya, karena orang itu pasti ada plus minusnya.
Dengan kita mengetahui self awareness kita tahu sadar diri namanya gitu ya istilahnya. Jadi dengan itu kita tahu nih apa yang menjadi strength dan weaknesses kita. Coba teman-teman saya ajak sekarang ditulis di chat room ya. Apa sih strength-nya? S titik-titik apa dan weaknesses-nya apa? Kira-kira hal-hal yang harus diimprove. Silakan ditulis di chat room ya teman-teman ya. Saya mau menanya, bentar. Vincentia Valentine. Vincentia panggilannya apa nih? Saya Valen, Ibu. Valen, kalau disebutkan, kamu strength and weaknesses-nya apa? Silakan. Ya, baik Ibu. Jadi kalau saya orangnya cukup tepat waktu, kemudian saya kreatif, saya rasa saya kreatif karena kebetulan saya punya hobi untuk menggambar. Kemudian saya orang yang jujur karena saya yakin tanpa kejujuran orang akan susah ke depannya. Lalu yang negatifnya saya pelupa. Kemudian saya juga terlalu lama mengerjakan sesuatu karena terlalu detail apapun yang dikerjakan. Jadi saya rasa harus mengurangi kebiasaan tersebut. Terima kasih. Oke. Valen, tadi kan sudah disebutkan strength-nya juga banyak dan cukup baik, dan ada weaknesses-nya. Apa yang akan kamu lakukan nih, agar weaknesses yang kamu punya sekarang nih, kan kita kalau belajar self-awareness harus kenal ya dengan diri sendiri. Apa yang akan kamu lakukan agar weaknesses-nya bisa menjadi strength? Jadi biasanya saya akan mencoba untuk seperti yang tadi sudah saya katakan Bu, untuk mencatat kira-kira kurangnya ada di mana. Kemudian kalau saya soal lupa, biasanya saya bikin singkatan Bu. Jadi misalnya di tas saya harus bawa name tag. Dan misalnya saya harus bawa ada kartu tertentu. Nah di malam harinya saya ingat-ingat itu bikin singkatan Bu, supaya besoknya tidak lupa. Oke, thank you ya Valen ya. Jadi teman-teman, intention yang harus kita punya dari 3 hal ini, self-awareness, self-confidence, dan self-efficacy. Ini menjadi modal teman-teman untuk nanti bisa menularkan, bisa menginfluence orang lain, dan bisa memberikan dampak. Belajar untuk bisa kenal dengan diri sendiri. Kalau teman-teman tidak belajar kenal dengan diri sendiri, kita juga akan susah untuk belajar kenal dengan orang lain. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu pasti punya perilaku yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, punya cara gaya komunikasi yang juga berbeda-beda. Ya, teman-teman ya. Jadi pakai apa yang menjadi strength-nya teman-teman, kurangi yang weaknesses-nya, rubah itu menjadi energi yang bisa menjadi kekuatan teman-teman agar apa? Impact ya, pengaruh kita dalam kita membuat suatu perubahan itu teman-teman akan bisa pakai. Self-confidence itu juga menjadikan modal, teman-teman ya. Teman-teman berada di ruangan ini pada saat ini, mengikuti kegiatan sekarang ini, itu pasti sudah punya level confidence yang sudah cukup baik kalau menurut saya. Ya, itu juga menjadi modal, teman-teman. Self-efficacy. Kalau kita sudah tahu kekurangan kita sudah tahu kelebihan kita juga sudah percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Self-efficacy, yakinkan diri Anda, apa yang Anda lakukan ini memang betul-betul akan berdampak. Apa yang saya lakukan saat ini itu benar-benar adalah hal yang bisa saya pertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawabkan untuk apa? Untuk memberikan dampak, untuk memberikan influence kepada orang lain. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum saya lanjut, silakan. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Desi Arnas Certified Trainer and Coach. Leadership adalah leading yourself, tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan aksi Anda untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda.